Tapi menurut Boa dengan adanya itu membuat langkah Boa untuk menjadi terkenal jadi lebih susah atau enggak? Biasa aja sih, maksudnya mereka juga membantu sih, maksudnya bukan dibantu setan ya, kayak jadi Wah, pesugihan nih. Enggak dong, gitu. Enggak dong, saya bukan gitu. bukan Bang Eza. Lu puas banget sama lu. Kayak Boa kan jadi punya materi gitu. Jadi orang-orang tuh kenal Boa tuh komika persona kesurupan gitu. Jadi kayak ya udahlah yang asal jangan kesurupan lagi dulu aja gitu karena Boa capek banget kalau kesurupan teh. Iya. Badan tuh pada lemes, besokannya kadang sakit kayak gitu-gitu sih. Cuman ya Boa bukan bersekutu setan juga, enggak. Cuman ya enggak ngehalangin juga buat terkenal ya emang ya udah Boa emang langkahnya segini. Enggak yang terkenal banget ya udah tapi tetap orang kenal Boa tuh kesurupan gitu. Komika kesurupan pasti. Nah, terus akhirnya berarti dengan adanya materi setan ini nggak pernah kehabisan materi lagi dong? Ada banyak cerita dong? Enggak sih, kadang juga namanya orang kan inspirasi kadang suka mentok Bang. Oh iya, ya kan, kadang kalau ulangan aja mikir suka apa nih gitu, walaupun ngasal juga suka mentok, apalagi bikin bener. Materi. Ngasal aja mikir, iya kan? Apalagi nggak ngasal apalagi nggak ngasal gitu. Kayak pernah Boa waktu itu mau bikin show sama cewek-cewek stand up gitu, Boa juga kehabisan banget bahan gitu. Padahal Boa tuh sebenarnya bukan kehabisan, tapi nggak punya temen ngobrol. Karena kalau misalnya kita punya temen ngobrol yang tepat nih, kita bakalan dapetin apa yang dia di otak kita tuh keluar semua. Iya gitu. benar. Iya jadi materi Boa tuh keluar semua tuh. Awalnya kehabisan banget Bang, kayak bingung nih ngejob mau apa gitu materinya. Tapi kalau diajak ngobrol nih kayak keluar semua tuh apa-apa materi tentang banyaknya bahas emang setan-setan sih. Tapi pernah kepikir nggak sih Boa tuh bisa sampai ada di titik sekarang menjadi orang yang terkenal gitu, dilihat sama seluruh Indonesia? Sebenarnya sih nggak kepikiran. Boa waktu itu tujuannya emang udah lulus sekolah kerja pabrik, kerja pabrik udah nggak yang neko-neko masuk TV atau apa gitu. Pasti mau ikut hari buruh ya tujuannya? Iya, mau Mayday. Bawa ini kan spanduk reggae. Spanduk reggae. Ya kan apa aja Bang spanduknya ya kan. Tapi memang itu perjuangan juga. Kita harus menghargai juga teman-teman buruh itu kan. Mereka ada sesuatu yang diperjuangkan gitu loh. Bukan mereka asal turun doang gitu. Menurut saya keren sih Bang. Keren kayak cewek-ceweknya cewek buruh. Kebetulan kakak saya juga buruh pabrik. Jadi itu sih idola saya kayak wah enak nih jadi buruh pabrik gitu tiap bulan dapat duit gitu. Nah itu dia kita nggak bisa membatasi kebahagiaan ataupun cita-cita seseorang nih teman-teman Insight. Apapun itu orang punya cita-cita. Even menjadi buruh pun itu bisa menjadi cita-cita dan kita nggak boleh meremehkan sama sekali. Betul. Karena itu mungkin buat orang udah tingkat kebahagiaan tertingginya sampai di situ. Kalau di Cikarang nih kalau bisa masuk PT tertentu yang Bonapit itu merupakan jenjang karir paling tinggi sih. Orang tuanya pasti selamatan tuh. Oh ya? Iya, langsung selamatan kayak bangga banget gitu. Padahal kontraknya cuma 1 tahun. Iya, tapi kayak, anak gua nih masuk PT Bonapit yang ada jemputannya. Tiap hari kayak study tour gitu. Iya, tiap hari kayak study tour. Iya, gitu Bang, masih kayak gitu. Tapi sampai di titik sekarang nih pernah star syndrome nggak? Alhamdulillah sih enggak sih, karena ngerasa apa ya udah gue bukan siapa-siapa gitu, maksudnya gue juga masih jadi orang biasa gitu. Kalau jalan dikenal sama banyak orang gitu nggak, disapa-sapa gitu nggak? Kadang nggak banyak orang sih, kayak kadang ada yang nyadar ini Boa ya, bukan saya uyak-uyak gitu. Kesian uyak-uyaknya. Iya ya, nggak mau jadi saya gitu. kayak Boa tuh lebih bahkan malah risih kalau dibilang wih artis. Boa bukan artis, Boa stand up komedian gitu. Jadi kalau misalnya itu kayak malu, kesannya lebih malu sih kayak, malu banget. Mendingan jadi orang biasa gitu. Kalau itu kan kerjaan gitu, bukan yang harus dibangga-banggain. Wih, gue jadi ini gitu. Nah, Boa kan sebenarnya punya banyak cerita misteri nih. Kalau kita lihat trennya di podcast itu, podcast yang sering trending itu adalah podcast misteri. Kenapa nggak coba bikin podcast? Pernah sih bikin podcast, tapi nggak misteri, Boa bahas yang umum. Karena apa ya, takutnya ya, orang Boa kesurupan aja banyak orang yang ngomong, wah gimmick lu ya, katanya gitu, biar punya persona. Padahal dulu persona Boa bukan kesurupan, persona yatim yang susah. Iya pas awalnya kan. Awalnya. Karena sering kesurupan, orang pada notice itu ya udah, kebentuk sendiri. Nah Boa mau bikin itu takutnya orang pada
manfaatin buat gimmick nih gitu, takutnya pasti ini gimmick nih, manfaatin situasi gitu. Iya, berarti Boa sering kemakan sama omongan orang juga ya? Iya, Boa tuh kayak pengaruh, kayak kepikiran gitu. Kayak nggak enak aja, suka nggak enakan orangnya. Tapi padahal itu kok ceritanya lucu banget loh kalau misalkan dibikin jadi konten misteri, dibikin jadi podcast gitu. Itu kan bisa jadi inspirasi orang, kayak kenapa nih gue bisa kesurupan, terus rasanya gimana, itu kan macam-macam gitu. Akhirnya bisa jadi satu jalan cerita lagi panjang gitu kan. Iya sih, benar. Coba aja, dicoba dulu. Iya. Siapa tahu Ditayangin di Jack TV ya kan. Jangan nanti ngambil jam gua lagi. Semenit tuh Bang. Nggak mau, nggak boleh ada yang gantiin. Gitu. Oke, tapi alhamdulillah sekarang menikmati, enjoy gitu ya dengan profesinya sekarang ya. Menikmati sih, kayak ya udah PP Jakarta Cikarang, oke, udah biasa banget. Oke. Bahkan kayak udah deket gitu. Iya. Orang-orang bilang jauh, emang udah deket gitu, udah biasa. Udah apal banget jalan, kayak ya udah gue nikmatin aja hidup gue, emang segini adanya, ya udah terima aja. Oke, bagus banget. Ini pelajaran bersyukurnya luar biasa yang bisa kita ambil dari seorang Boa Salosa ini ya. Bukan dong. Sorry. Gua hancok. Ada tuh orang Korea Bang. Iya. Oke, jadi sekarang kesehariannya ngapain aja? Kesehariannya kadang stand up, kadang juga kalau diajak syuting kayak gini ya saya mau baik, saya mah terima terus kerjaan tuh saya. Berarti tiap hari ke Jakarta? Enggak tiap hari sih. Kadang ada yang kayak di Bekasi gitu. Kadang ada yang di Cikarang juga ada gitu sih. Okay. Kadang di rumah juga. Kalau stand up kan kadang nggak bisa orang banyak-banyak Bang. Iya. Jadi virtual. Iya, benar. Tapi ini luar biasa banget loh perjuangannya dari diremehkan sampai akhirnya sekarang Boa bisa punya rumah gitu kan. Terus bisa punya motor udah motor sendiri ya? Udah sendiri, masa motor tetangga? Ya kali gitu kan. Udah punya motor sendiri, kerjaannya sekarang dinotis sama banyak orang. Bahkan sekarang ibunya bisa membanggakan seorang Boa gitu kan. Ke tetangganya alasan rumahnya mati lampu padahal pengen nonton Boa, niatnya pamer. Iya. Ke tukang sayur juga kadang tuh dia. Oh gitu? Gimana nonton apa tuh? Kan waktu itu saya pernah ada sinetron ya. Nonton apa tuh? Nonton ini aja anak saya gitu-gitu. Kayak dia awalnya bridging dulu. Oke. Kayak kalau sore kan ada ini. Di acara ini ada anak gua loh gitu-gitu, kayak bangga banget dia tuh. Sebenarnya Boa seneng sih dengan emak Boa yang kayak gitu. Iya. Oh dia bangga banget nih sama gua. Itu gitu. pride tersendiri untuk orang tua sih sebenarnya. Luar biasa. Jadi Boa memang harus bangga sama apa yang Boa kerjakan sekarang. Karena emang kerasa banget sih kalau misalnya kita nggak sholat nih, kadang rezeki tuh ngandet gitu. Kalau sholatnya rajin, duha gitu, al-waqiah gitu-gitu, lancar aja gitu Bang. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.